Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan hasil diskusi kami, yaitu resume artikel dengan judul artikel Tekanan Institusional dalam Praktik Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Sebelum itu, perkenalkan, saya Beriana Safara dengan NIM akhir 379 dan juga rekan saya, Brooklyn Adriana Pelupesi dengan NIM akhir 397. Baik, langsung saja. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Brooklyn. Saya persilahkan. Baik, untuk latar belakang dari penelitian ini, keberadaan BUMDes sejatinya memiliki dua sisi tujuan, yakni sisi institusi sosial dan institusi ekonomi. Dari segi sosial, BUMDes berperan sebagai lembaga atau wadah yang melibatkan partisipasi masyarakat. Sementara dari segi ekonomi, BUMDes bersifat profit-oriented dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun, belakangan ini banyak didapati kasus korupsi dan penyelewengan dana pada BUMDes, seperti pada daerah Jambi, Kalimantan Timur, Banyumas Raya, dan Karanganyar, di mana pihak-pihak tersebut mengakibatkan kerugian mulai puluhan juta hingga miliaran rupiah. Sehingga, penulis menemukan indikasi bahwa BUMDes di masa sekarang belum mewujudkan aspek tata kelola pemerintahan yang seutuhnya, di mana aspek akuntabilitas dan transparansinya sangat minim. Kemudian, pasca maraknya kasus korupsi pada BUMDes, banyak tekanan yang dirasakan BUMDes daerah lain untuk memperbaiki tata kelolanya. Penelitian ini merujuk pada teori institusional, di mana menurut DiMaggio dan Powell, bahwa organisasi merespon tekanan dari lingkungan institusional dengan berusaha menampilkan struktur yang dapat diterima dalam lingkungan sosialnya. Tindakan ini dipengaruhi dari lingkungan internal atau organisasi itu sendiri, serta eksternal, yakni regulasi atau lembaga yang lebih tinggi di atasnya. Konsep ini dapat berdampak kurang baik karena ada kecenderungan bahwa lembaga hanya menampilkan perbaikan secara formal saja. Beberapa penelitian terdahulu telah menyorot sisi positif BUMDes, seperti kinerjanya, kemudian manfaatnya, dan strategi bisnis dari BUMDes. Sementara, penelitian mengenai penilaian good governance atau tata kelola yang baik pada BUMDes masih sangat minim ditemui. Dari situlah menimbang dari research gap dan kasus korupsi yang dijelaskan di awal, maka peneliti kali ini akan menggali seperti apa praktik tata kelola yang baik pada BUMDes. Penelitian ini mengkaji 4 BUMDes di wilayah Provinsi DI Yogyakarta melalui indikator akuntabilitas, transparansi, responsivitas, dan partisipasi masyarakat. Next slide. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, eksplorasi praktik prinsip-prinsip tata kelola yang ada pada BUMDes di Provinsi DI Yogyakarta mengenai bagaimana implementasi akuntabilitas, transparansi, responsivitas, dan partisipasi masyarakat. Kemudian ia juga memberikan tambahan wawasan dalam isu perkembangan BUMDes di Indonesia, serta menyediakan rekomendasi untuk peneliti selanjutnya atas prinsip tata kelola dan kaitannya terhadap kinerja BUMDes. Next slide. Untuk metode penelitian kali ini, penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan penelitian yang bersifat deskriptif atau eksploratif. Penelitian kualitatif dianggap tepat digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan suatu keadaan ataupun fenomena yang secara jelas mengenai bagaimana penerapan implementasi akuntabilitas keuangan, transparansi data, responsivitas, serta partisipasi masyarakat. Pengumpulan data dalam penelitian kali ini, data diambil secara primer dari informan secara langsung melalui wawancara semi terstruktur secara terbuka, di mana informan terdiri dari kepala desa, manajer, dan staf BUMDes yang diteliti. Adapun jumlah informannya adalah sebanyak 12 orang dari setiap BUMDes. Untuk analisis data, data penelitian dianalisis menggunakan pendekatan interpretatif secara naratif, dan interpretasi data dilakukan melalui deskriptif hasil. Analisis data dilakukan juga transkripsi data diawali dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga menggunakan studi multikasus untuk mempertimbangkan adanya persamaan atau perbedaan dari keempat aspek di awal. Penulis merancang 24 pertanyaan dari 4 variabel, yakni akuntabilitas, transparansi, responsivitas, dan partisipasi masyarakat.
di mana sebelumnya peneliti juga melakukan pilot study untuk memastikan bahwa pertanyaan tersebut mudah dimengerti dan terkualifikasi untuk menangkap informasi yang diperlukan dalam penelitian. Kemudian dari aspek reliabilitas dan validitas data, peneliti telah melakukan pengecekan ulang hasil transkripsi secara berkala agar tidak ada kesalahan selama proses transkripsi dan meningkatkan akurasi hasil penelitian. Peneliti juga mewawancarai beberapa informan seperti jabatan kepala desa, manajer, dan staf BUMDes untuk memperoleh data yang lebih kredibel dari masing-masing jabatan. Sekian dari metode penelitian. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya merupakan hasilnya. Yang pertama untuk BUMDes A, implementasi akuntabilitas untuk BUMDes A ini, BUMDes A sudah membuat laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan dan laporan pembagian laba. BUMDes A juga sudah memiliki standar pelaporan yang masih sederhana dan kurang lengkap. Lalu, terdapat laporan pertanggungjawaban yang belum dibuat oleh BUMDes A, yaitu laporan kinerja pengelolaan berkala, kinerja usaha, dan juga agenda rapat evaluasi. Untuk BUMDes A ini teridentifikasi bahwa terdapat kecurangan dikarenakan BUMDes A tidak melakukan agenda rapat evaluasi. Lalu untuk implementasi transparansinya, BUMDes A melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan mekanisme yang sederhana dan belum terdapat mekanisme khusus mengenai publikasi program dan kebijakan BUMDes. Lalu yang selanjutnya yaitu implementasi responsivitas. BUMDes A memiliki 4 unit usaha yang menjalankan itu dari masyarakat, dan BUMDes A juga menerima saran dari masyarakat yang saran tersebut akan disampaikan melalui rapat bersama, dan untuk respon saran tersebut akan disampaikan pada saat rapat tahunan. Lalu untuk implementasi partisipasi, pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka dengan mempertimbangkan saran dari staf pengelolaan BUMDes dan juga perwakilan rakyat. Lalu yang selanjutnya untuk BUMDes B, implementasi akuntabilitas BUMDes B. BUMDes B telah membuat laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, laporan kinerja berkala, laporan kinerja unit usaha, dan laporan pembagian laba. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh BUMDes B sudah lengkap, tetapi BUMDes B ini belum memiliki standar pelaporan pertanggungjawaban dikarenakan BUMDes B baru berjalan selama 3 bulan. Selain itu, BUMDes B juga melakukan agenda rapat evaluasi. Untuk implementasi transparansi, BUMDes B melakukan sosialisasi ke masyarakat dan melakukan publikasi melalui sosial media dengan informasi mengenai program dan kebijakan BUMDes. Lalu untuk implementasi responsivitas, BUMDes B ini memiliki unit usaha, dan tentu saja unit usaha dijalankan oleh masyarakat, dan BUMDes B juga menerima saran dan masukan aspirasi dari masyarakat. Aspirasi tersebut disampaikan melalui rapat rutinan yang dilakukan bersama dengan pemerintahan desa. Nah, untuk respon yang diberikan oleh BUMDes B akan disampaikan secara langsung pada saat rapat rutinan. Lalu untuk implementasi partisipasi masyarakat, pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka dengan mempertimbangkan saran dari staf pengelola BUMDes dan juga perwakilan masyarakat. Perwakilannya ini bisa dari karyawan unit usaha dan pedagang. Lalu untuk BUMDes C, implementasi akuntabilitasnya, BUMDes C telah membuat semua laporan pertanggungjawaban sama seperti BUMDes B, serta dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban, BUMDes C ini bekerja sama dengan konsultan untuk meningkatkan kualitas pelaporan. Untuk laporan keuangan dari BUMDes C ini membuat 2 laporan keuangan, yaitu laporan keuangan yang dibuat secara online, lalu yang satunya yaitu dibuat secara manual. Selain itu, BUMDes Desa C juga mengadakan agenda rapat bulanan. Lalu selanjutnya yaitu implementasi transparansi BUMDes. Untuk BUMDes C ini memberikan keterbukaan informasi, yaitu melalui laporan keuangan yang berbasis online yang dapat diakses oleh masyarakat. Desa C juga mengadakan rapat bulanan untuk mengevaluasi kinerja dan pengelolaan BUMDes.
Selanjutnya, implementasi responsivitas BUMDes. BUMDes C memiliki beberapa unit usaha yang didirikan atas dasar kebutuhan masyarakat dan menerima masukan dari masyarakat. Untuk responnya langsung diberikan melalui mekanisme musyawarah desa atau MUSDes. Implementasi partisipasi masyarakat, masyarakat juga terlibat aktif dalam pengelolaan unit usaha dan pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya untuk BUMDes D, implementasi akuntabilitas BUMDes D ini sudah membuat seluruh laporan pertanggungjawaban sama seperti BUMDes B dan juga C, serta BUMDes C ini sudah memiliki standar pelaporan pertanggungjawaban dan juga mengadakan agenda rapat tahunan. Implementasi transparansinya, BUMDes D ini melakukan upaya publikasi melalui musyawarah kerja rutinan yang dihadiri oleh pengelola internal BUMDes D. Lalu BUMDes D juga melakukan publikasi melalui media sosial, tetapi publikasi tersebut lebih ke arah strategi pemasaran untuk BUMDes D. Implementasi responsivitas BUMDes D ini lebih fokus kepada wisata Puri Mataram dan juga budidaya hortikultural. Pengelolaan aktif merespon aspirasi masyarakat melalui mekanisme langsung, termasuk media sosial dan musyawarah desa. Respon yang diberikan oleh BUMDes D akan ditanggapi melalui media sosial. Lalu selanjutnya yaitu implementasi partisipasi masyarakat. Masyarakat juga terlibat aktif dalam pengelolaan unit usaha dan pengambilan keputusan sama seperti BUMDes A, B, C, dan juga D. Lalu untuk kesimpulan dari artikel ini, berdasarkan hasil penelitian yang tadi, dapat disimpulkan bahwa indikator tata kelola BUMDes sudah ditinjau dan sudah terimplementasikan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan atau ditinjau dari terpenuhinya indikator prinsip akuntabilitas, transparansi, responsivitas, dan juga partisipasi masyarakat. Walaupun dari beberapa BUMDes masih belum terpenuhi seluruh indikatornya, tetapi tata kelola BUMDes sudah berjalan dengan baik. Lalu penelitian ini tuh masih memiliki keterbatasan, yaitu keterbatasan subjek penelitian. Baik, yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari artikel ini. Kelebihan yang pertama yaitu pengumpulan data komprehensif menambah akurasi penelitian. Lalu yang selanjutnya yaitu penjelasan yang mendetail dengan bahasa yang mudah dipahami. Kelebihan yang selanjutnya yaitu pendekatan teori institusional yang tepat. Nah, pendekatan ini itu digunakan untuk menganalisis praktik tata kelola BUMDes. Nah, pendekatan ini dapat memberikan landasan teoritis yang kuat untuk memahami bagaimana penerapan prinsip tata kelola BUMDes yang telah diteliti. Lalu kekurangan dari penelitian ini yang pertama yaitu keterbatasan subjek penelitian. Peneliti seharusnya bisa meneliti seluruh BUMDes yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, nggak hanya 4 BUMDes saja. Lalu yang terakhir yaitu kurang luasnya cakupan prinsip yang diteliti. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.